Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan salam kepada Rasulnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita pernah melarang para sahabatnya dengan hadis yang berbunyi, man ata arofan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa datang ke dukun atau datang ke paranormal, orang pintar, fasaddaqahu bima yaqul, dia ikuti omongan cakap para dukun dan paranormal tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, sesungguhnya dia telah ingkar dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sekarang ini kita harus memiliki ilmu tentang agama kita, ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar, agar kita bisa membedakan yang mana yang dukun, yang mana yang ustadz, mana peruqyah. Kadang-kadang dukun ini juga mengganggu ustadz dia, yang disebut dengan uskun, ustadz dukun. Jadi kita nggak bisa bedakan mana yang ustadz, mana yang dukun. Untuk itu kita perlu memiliki ilmu sedikitlah tentang perbedaan antara ustadz yang menjadi warisatul anbiya, ustadz pewaris Nabi, atau ustadz warisan dukun, warisan syaitan, ustadz pewaris syaitan. Yang disebut Ibnul Qayyim dalam kitabnya adalah dukun-dukun itu rasulnya syaitan. Jadi rasul ada dua, ada Rasulullah, utusan Allah, para nabi dan para rasul. Yang kedua utusan setan, yaitu para dukun. Jadi kita harus mengetahui perbedaan antara dukun dengan para ustadz. Di antaranya adalah yang dilakukan oleh para dukun ini adalah menterapi, melakukan pengobatan dengan amalan-amalan zikir yang tidak ada tuntunannya dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Dia baca zikir-zikir mantra sendiri, kadang mantranya itu bahasa Jawa, mau bahasa Batak, mau bahasa Padang. Tapi orang Batak, orang Padang itu pun nggak paham itu maknanya, dengan makna-makna tersendiri yang nggak bisa dipahami maknanya. Itu mantra yang dibawakan oleh para dukun, dilarang. Atau zikir-zikir yang tidak ada sunnahnya, misalnya kita zikir Allah, Allah, Allah sampai 6.000 kali, itu bisa kesurupan, disenangi oleh setan, disenangi oleh jin. Karena zikir-zikir yang tidak diajarkan Nabi disenangi oleh jin, disenangi oleh setan. Yang disenangi Nabi itu tidak disenangi oleh jin, tidak disenangi oleh setan. Atau dengan terapi dengan menjadi ritual puasa, seperti puasa mutih, puasa 40 hari, puasa 100 hari dan sebagainya, puasa 3 hari 3 malam gak makan dan minum. Puasa-puasa yang tidak diajarkan Nabi itu disenangi oleh jin. Biasanya dukun-dukun itu melakukan ritual-ritual seperti itu. Atau dengan ritual memindahkan penyakit pasien kepada hewan. Ini penyakit orang sakit nih, diambil kambing dipindahkan kepada kambing dengan berbagai macam mantra. Atau dipindahkan penyakitnya kepada ayam. Ini tidak ada dalam Islam, tidak boleh, tidak ada itu. Tidak boleh, kita datang dukun aja sudah dilarang Nabi tadi, man ata arofan, barang siapa datang ke dukun. Juga ancaman sangat keras diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah katakan, faqad haramallahu alaihil jannah, sungguh-sungguh Allah haramkan atasnya surga, wa ma'wahun nar, yang pantas baginya neraka, wa malizolimina min ansor, tidak ada penolong bagi orang-orang yang mati berbuat syirik. Coba lihat ini ancaman segitu banyak. Tidak pernah Allah berikan ancaman segitu keras dalam Al-Quran, kecuali orang yang melakukan perbuatan syirik ini. Salah satu contoh perbuatan syirik adalah praktek perdukunan. Jadi seperti Allah katakan, faqad haramallahu alaihil jannah, sungguh-sungguh Allah haramkan atasnya surga. Artinya kalau dia mati dalam kesyirikannya, mati dalam perdukunannya, dia mati nggak sempat bertobat, dosa itu dibawanya ke dalam kubur, dibungkusnya dengan kain kafannya bersama jasadnya, pasti dia masuk ke dalam surga. Allah yang mengatakan ini, bukan saya.
Wa ma'wahun nar, yang pantas baginya neraka, kata Allah. Wa maliz zalimina min ansor, tidak ada penolong bagi orang-orang yang mati berbuat syirik. Jadi syirik ini dosa yang sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang digelari, yang disenangi oleh pemuda-pemudi hari ini untuk mempelajari ritual-ritual yang tidak ada sunnahnya dari para dukun dan para orang pintar, paranormal dan lain sebagainya. Berikutnya adalah ritual yang mereka lakukan adalah dengan memberi air minum, air putih yang sudah dibacakan dengan doa-doa wirid, doa-doa wirid yang tidak ada sunnahnya. Misalnya dia berzikir Allah Allah sampai 6.000 kali, atau dia ya Malik ya Malik ya Kudus dengan sampai ribuan kali yang tidak pernah dibuat oleh Nabi SAW. Ini yang dilakukan oleh mereka. Atau dengan memberikan rajah-rajah yang ditulis dalam kertas atau kain yang dapat dikenakan, dimasukkan ke dalam air minum atau diminum, atau dibuat tulisan-tulisan tertentu disimpan dalam dompet atau dalam kantong yang diyakini dapat mendatangkan manfaat, menolak bala malapetaka, macam-macam lah keyakinan yang lainnya. Ditulis ayat-ayat atau sebagian dari tulisan-tulisan Arab yang seperti itu dijadikan sebagai jimat. Ini tidak boleh dalam agama kita. Nabi mengatakan dalam hadisnya, barang man alaqo tamimah faqad asroka, barang siapa dia menggantungkan jimat, sesungguhnya dia telah berbuat syirik. Berikutnya adalah yang dilakukan oleh para dukun ini adalah memberi jimat atau benda-benda keramat, seperti diletakkan di cincin. Cincinnya ini dapat kalau menunggu orang tercampak misalnya. Kalau ini kalau dipakai cincinnya orangnya jadi berwibawa misalnya. Orang jadi suka sama dia misalnya. Itu perbuatan-perbuatan yang dilarang. Atau dibuat di gelang, di kalung, atau macam-macam lah lainnya. Ini tidak boleh dalam Islam. Dilarang dalam Islam. Pernah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, 9 orang datang ke hadapan Nabi